ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan pendengar Radio Dakwah Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkesempatan melanjutkan pemahaman hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melanjutkan pembicaraan hadis yang ke-18 karena Rabu lalu baru kita bicarakan sebagiannya. Yang sudah kita bicarakan itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Namun sekedar untuk mengingat kembali, ittaqillaha itu bermakna melindungi diri dari segala yang tidak baik, yang dibenci Allah, yang dibenci manusia, yang mengandung dosa. Kalau itu sudah dilindungi diri kita dari situ, maka secara otomatis seluruh kegiatan kita beralih kepada hal-hal yang baik, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dilaksanakan, larangannya tidak dilaksanakan. Yang kedua, minggu yang lalu kita ingat lagi bahwa kalau mau sempurna takwanya, maka jangan menyentuh yang namanya syubhat. Kalau sepanjang hidup kita tidak bersentuhan dengan yang syubhat, maka secara otomatis yang haram itu tidak bersentuhan dengan kita, karena itu batasnya. Kalau batasnya tidak dilewati, kita tidak sampai kepada yang haram. Jangankan batasnya dilewati, disentuh pun tidak, maka itulah sempurnanya takwa. Kemudian yang ketiga, masih dari minggu yang lalu, akhlaknya orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak melupakan istighfar kepada Allah, karena dia menyadari secara fisik mungkin dia bisa mengatasi yang syubhat, yang tidak baik, tetapi secara batin sulit mengendalikan hati itu. Maka kalau hati melenceng, obatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak pernah berbuat salah, kita bertekad tidak melakukannya lagi. Jadi ittaqillah haitsuma kunta itu terwujud kalau hal-hal itu kita laksanakan. Selanjutnya hadis ini berbunyi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik.
Dalam Quran dijelaskan bahwa malaikat ini yang mengawal kita itu, apapun yang kita lakukan itu tercatat secara baik. Yang baik dan yang tidak baik itu tercatat. Tetapi berdasarkan hadis yang lain, hadis dari Imam Ahmad, Imam Ahmad ini juga imam fikih. Jadi Ahmad bin Hanbal itu ulama hadis dan ulama fikih sekaligus. Sehingga kita sering menemukan rawahu Ahmad. Karena Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis dan punya buku namanya Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu perbuatan yang mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya ke neraka." Lalu Nabi mengatakan, "Ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu diganjar oleh Allah 10 kali lipat." Jadi kalau berbuat baik 1, jahat 1 kali, dan jahatnya dicatat 1 kali, berbuat baik 1 kali itu imbangannya 10 kali. Maka yang 1 itu tenggelam. Lalu para ulama menafsirkan tampuhan perbuatan baik menghapuskan perbuatan jelek itu. Tampuha maknanya adalah yang tercatat yang jelek itu yang 1 itu terhapus dari catatan malaikat. Otomatis yang tinggal yang baik. Yang jelek terhapus dari catatan malaikat, berarti tidak ada lagi pertanggungjawaban dan dosa di situ. Itulah makna tampuhan. Karena itu Islam ini sangat mudah sebenarnya mengantarkan kita menjadi orang yang berkualitas takwa sesungguhnya. Karena aturan-aturannya jelas, langkah-langkahnya jelas. Tinggal bagaimana mengendalikan hati supaya hati ini tetap berada pada jalan kebenaran. Kalau sudah bisa melaksanakan 2 ini, yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang banyak dengan perilaku, dengan tingkah laku, dengan akhlak yang baik. Tapi kita sangat yakin kalau sudah terbiasa hati ini istighfar karena takwa, sudah terbiasa berbuat baik untuk mengimbangi yang tidak baik, maka hati yang bersih itu nampak bentuknya pada perilaku. Otomatis maka pergaulan kita menjadi bagus karena dikendalikan oleh hati kita. Karena itulah Rasulullah memberi contoh-contoh pergaulan, bagaimana tidak marah, bagaimana memaafkan orang lain, bagaimana menolong orang lain. Ada satu riwayat yang menarik bahwa di awal Islam itu ada seseorang yang menunggu Rasulullah setiap hari di pinggir jalan, dan setiap Rasulullah lewat dia meludah, bahkan kadang-kadang meludahi langsung Rasulullah. Setelah beberapa hari orang itu tidak ada lagi menunggu Nabi untuk meludahinya, beliau malah cari itu kemana. Orang lalu mengatakan dia sakit. Orang yang pertama menjenguknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berbuat baik. Begitu juga seorang buta yang selalu beliau kasih makan, beliau suapi dengan lembut.
Si Yahudi yang buta ini selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Dia tidak tahu bahwa yang dicaci makinya yang sedang menyuapinya. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar mendatangi karena dia tanya putrinya Aisyah, apa yang sering beliau lakukan? Aisyah cerita, sana ada orang Yahudi buta. Rasulullah sering ngasih makan dengan menyuapinya. Abu Bakar datang ke sana menyuapi, tapi kelembutan tangan Abu Bakar tidak sama dengan kelembutan tangannya Muhammad. Dan pada saat itu dia sempat mencaci Nabi Muhammad, tapi pada akhirnya dia tanya, ini bukan yang biasa yang menyuapi saya. Abu Bakar mengatakan, memang bukan, beliau sudah meninggal. Siapa itu katanya? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelembutan hati. Kenapa bisa? Karena tidak ada lagi rasa benci, rasa dendam, rasa ngambil keuntungan. Yang terpikir adalah mewujudkan orang yang baik itu banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi yang ketiga, bergaullah dengan orang banyak, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dengan perilaku yang terpuji yang baik. Insya Allah Islam memberikan kedamaian kalau hadis-hadis ini kita laksanakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrib ilaina al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq lana wa bitarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.